Kalau Anda jalan-jalan ke Bali pasti akan menemukan banyak pura. Nah, ini dia salah satu dari sekian banyak pura yang ada di Bali. Ini dia pura dalam yang dimiliki oleh masyarakat yang ada di daerah Batu Bulan. Nah, ini merupakan pura yang unik, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, guys? Ketemu lagi di Wirawiri Corner. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang sehat ya. Dan oke, kali ini saya ajak Anda jalan-jalan lagi ke daerah Batu Bulan ya. Batu Bulan ini merupakan tempat yang kalau menurut saya sih masih Denpasar ya, tapi sebenarnya ini udah masuk ke wilayah Gianyar ya. Dan ini merupakan wilayah yang ada di sebelah barat ya, berbatasan dengan daerah Denpasar. Dan saya menemukan ada sebuah pura yang kayak gini di pinggir jalan. Dan katanya ini merupakan pura yang unik karena di sini ini ada pelinggih ya, atau ada tempat yang digunakan untuk ini ya, untuk ya ini pelinggihnya orang ini para wong samar atau orang yang kelihatan dan juga memedi. Ada kayak gitu juga, guys ya. Oke, guys, pura ini guys yang ada di Desa Batu Bulan ini bisa dikatakan merupakan pura yang unik ya, karena pura ini hanya dimiliki sama dua kakak gitu ya, kelompok atau kepala keluarga gitu ya, tapi sudah diakui sama desa. Dan puranya cukup bagus ya, guys ya, di sini. Dan kalau mungkin Anda bisa lihat, pura ini adalah pura yang memiliki keunikan gitu ya. Nah, ini dia namanya Pura Dalam Bebatelan Manguntur ya. Nah, pura ini diyakini sebagai pintu gerbangnya Gianyar karena terletak tepat di pintu masuk Gianyar dari arah Denpasar ya. Dan ini merupakan wilayah yang ada di Banjar Manguntur, Desa Adat Delot, Tukat Batu Bulan ya. Tepatnya di belakang dari belokan, bukan belakang ya, seberang utara patung Sang Jokor Manik gitu. Dan pura dengan arsitektur ya, sebenarnya sih ada yang mengatakan kalau orang Denpasar dan Gianyar orang Bali maksudnya ya. Nah, ini mengatakan ini sederhana tapi diperkirakan sudah ada sejak zaman kerajaan, guys. Nah, arsitekturnya sendiri masih menggunakan batu bata merah kuno dengan bentuk yang sederhana untuk masing-masing pelinggihnya ya. Nah, terus kemudian menurut penjelasan dari pengempon sekaligus pemangku pura, awalnya pura ini merupakan gumuk atau gundukan tanah. Nah, waktu itu tahun 1992, dan ini membangun pelinggih sederhana secara bertahap ya. Terus kemudian dijelaskan pula untuk sejarah dan asal usul dari nama pura ini masih tidak diketahui ya secara pasti, karena masih belum menemukan babat atau kisah yang sampai saat ini belum diketahui ya. Dan ini tidak berarti kalau tidak diyakini bahwa pura ini merupakan pura pertama yang ada di Desa Batu Bulan. Nah, keunikan dari tempat ini gitu katanya ya, ada pelinggih atau tempat untuk makhluk gaib atau pelinggih wong samar ya, pelinggih tuyul, pelinggih memedi, dan juga pelinggih greget tungge gitu ya. Nah, itu mengatakan bahwa ini dibangun untuk menghormati makhluk-makhluk gaib yang ada di di area pura itu, karena mereka sudah sering membantu ya, baik itu untuk keluarga dari pemilik pura maupun masyarakat yang lainnya ya. Dan pelinggih-pelinggih ini fungsinya juga untuk memohon jalan supaya ada ini ya, seseorang atau masyarakat di situ yang mengalami masalah baik itu niskala atau skala. Dan di sini juga untuk memohon obat untuk jika mengalami sakit niskala ya. Nah, selain itu juga ada yang pernah
memohon bantuan kepada Wong Samar untuk ini ya, supaya keluarganya bisa kembali kayak katanya gitu guys. Nah, keunikannya ya, di pura ini terdapat lubang atau gua gaib atau song gamang ya, di mana lubang itu keluarnya ada di sungai atau bukan tokot ya, tukat yang ada di sebelah barat pura. Nah, hal ini nggak aneh karena tempatnya ada di dekatnya sungai guys ya. Dan ini disampaikan dari cerita turun menurun gitu ya, katanya kayak gitu yang saya baca ya guys ya. Dan juga bercerita lebih lanjut lagi gitu ya, bahwa di situ ada lubang gaib dan biasanya digunakan untuk mencari jawaban sambil bermeditasi. Nah guys, pura yang diemong sama dua kakak ini atau kepala keluarga ini, piodalanya atau biasanya upacaranya jatuh pada Rahinan Umanis Galungan gitu ya. Dan ya menurut ini yang ada di sini pemangkunya itu katanya belum pernah direnovasi ya tempat ini, meskipun udah rusak dimakan usia. Tapi sebenarnya bagus loh guys ya, puranya yang ada di sini. Nah, meskipun usianya udah agak-agak lama gitu ternyata ya. Dan kita bisa melihat dan ini juga menjawab teka-teki saya ya ketika saya datang ke sini, kenapa kok ada pengarcaan yang seperti ini, ada Durga kayak gitu ya, yang di situ menginjak kepala gitu ya. Dan ya udah, itu mungkin yang akhirnya jadi jawaban bagi saya dan mungkin buat Anda yang mungkin datang ke sini. Dan kalau saya sendiri, saya nggak masuk ke pura ya, karena pura itu merupakan tempat suci yang digunakan untuk sembayangan. Dan untuk masuk ke pura kita harus menggunakan pakaian adat supaya ya menghormati lah ya masyarakat yang ada di daerah Bali gitu. Dan untuk pura sendiri ini secara umum dibagi menjadi 3 besar ya. Ada bagian luar atau jabe, terus kemudian ada jabe tengah atau bagian tengah, dan juga ada jeruan atau bagian dalam ya. Dan ini ada beberapa pintu masuk ya, tapi sayangnya ya jelasnya saya nggak bisa masuk ke sini ya. Terus kemudian di sini juga ada semacam ini ya, patung-patung kayak leak kayak gitu ya. Nah, akhirnya terjawab sudah semuanya. Kenapa kok berbentuk seperti ini? Oke guys, makasih banget udah gabungan. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.